Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Sejarah Budayaan Islam SKI kelas 7 di semester ke-6. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya. Materi ini merupakan materi yang penting, ya, makanya kalian perhatikan dan ikuti dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat serta selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut, ya. Ini adalah nama-nama Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibnu Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kalian cermati peta konsep berikut, ya. Ini Khulafaur Rasyidin, nanti ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan pelajari, ya, biografinya, kemudian prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Baik anak-anak, silahkan kalian cermati gambar berikut ini. Ya, gambar satu ini adalah gambar ilustrasi latar belakang sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Nah, ya. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mencermati gambar, coba kalian buat pertanyaan, ya. Contoh, siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Yang kedua, apa saja prestasi dari Khulafaur Rasyidin itu? Oke, dan nanti kalian juga boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin, kalian perhatikan dengan baik. Khulafaur Rasyidin merupakan istilah dari pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara bahasa, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari bahasa Arab, Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, ya. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin, ya, artinya mereka yang dapat petunjuk. Nah, ya, jadi Khulafaur Rasyidin ini menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Bisa dipahami ya anak-anak, ya? Oke. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah atau Khalifati Rasulillah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau pengganti Rasulullah. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa dipahami ya anak-anak, ya? Baik. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, kalian perhatikan. Rasulullah SAW wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit.
yaitu mulai tanggal 29 Safar tahun 11 Hijrah. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam pada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai argumentasi. Kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Kemudian di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi. Selanjutnya, ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Setelah terjadi perselisihan yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq didaulah sebagai khalifah yang pertama atau Khulafaur Rasyidin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biografi Khulafaur Rasyidin. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihr al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Ummu Khair Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Ta'im. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah, dan pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Abu Quhaifah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama adalah Atik atau Abu Bakar As-Siddiq, Mu'tak, dan Utaik. Jadi nama lain Abu Bakar adalah Atik. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, faqih, penyabar, rendah hati, wirai, zuhud, dan tawakal. Jadi akhlak sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat baik sekali. Baik, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kalian perhatikan. Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, Abu Hafs al-Adawi.
Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi besar dan mampu bekerja dengan dua tangannya secara seimbang. Seorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawan. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum dan memiliki wibawa yang sangat besar. Ia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri, yang isi kandungan maknanya kurang lebih, cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Nah, ini adalah Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi, Amirul Mukminin Dzunurain wa Hijratain. Nah, ini adalah julukan dari Utsman bin Affan, ya, cukup banyak. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaid bin Abdusyam, dan neneknya Ummu Hakim Al-Baida binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak bapak. Ya, ini adalah biografi singkat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu an merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan sebagai penghuni surga, merupakan khulafaur rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan petunjuk, memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan dan juga terhormat. Ini adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selanjutnya khulafaur rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Abu Hasan dan Al-Husain mendapatkan gelar Abu Turab dan Haramallahu wajha, keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Bisa dipahami ya, Nana ya? Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, "Anta mini wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini begitu dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, untuk selanjutnya yang ketiga adalah prestasi Khulafaur Rasyidin. Kalian perhatikan. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama menumpas kelompok pembangkang. Yang kedua kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga perluasan wilayah. Kemudian prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama perluasan wilayah dakwah Islam. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Menetapkan kalender Hijriah. Dewan Pemilihan Khalifah. Ini adalah prestasi dari Umar bin Khattab. Kalian cermati dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, kemudian perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian yang keempat adalah prestasi Ali bin Abi Thalib. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, kemudian memajukan ilmu nahwu, pembangunan kota Kufah. Ya, ini adalah prestasi sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Baik, anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Silakan kalian cermati dan baca soalnya dengan baik. Oke anak-anak, silakan kalian baca, cermati satu persatu, kemudian silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Semoga dengan mengerjakan latihan soal ini, kalian bisa memahami materi ini dari awal sampai akhir. Oke anak-anak, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.